dia nabrak ibu-ibu sampai meninggal. Stres itu timbul karena kufur. Ngambil jurusan psikologi untuk berobat jalan. Orang udah mengendarai mobil atau motor dengan aman mungkin, tapi pihak eksternal atau pihak luar, orang lain malah yang menyalahkan kita. Boleh Pap ke tempat hiburan. Boleh ya, tapi kalau merasa diri kita nih mabok, kantuk, jangan berkendara. Namanya hidup. Iya, kalau mau hidup. tenang ya mati. Wanita itu lepas dari tanggung jawab orang tuanya setelah dia menikah. Pola asuh patriarki dah, nggak apa-apa. Otoriter patriarki nggak apa-apa. Thinking, speaking, feeling, acting, tip of the truth. Hari apa ya? Hari Minggu ya? Apa hari Senin sih, Mam? Cewek pulang dari dugem, dia pakai zat terlarang, terus dia nabrak ibu-ibu sampai meninggal ya. Aku lupa harinya. Aku juga lupa harinya. Kok bisa, maksudnya kok? Ini kan zat terlarang gitu ya. Nggak usah ngomongin zat terlarang. Miras aja tuh nggak boleh gitu loh. Dugem lagi. Ya. Menurut kamu tuh dugem itu jadi tempat hiburan atau jadi tempat orang? Jadi kan kita kesannya, wah ini bocah ke dugem sih ya. Jadi itu makin narkoba. Terus mabok salah gitu. Tempatnya ya. Jadi ini kan pengusaha-pengusaha yang punya tempat-tempat hiburan kan bisa tercoreng namanya kan. Bisa-bisa nanti yang jualan-jualan minuman-minuman keras minuman haram. Minuman haram, khamr itu bisa tersudutkan kan gara-gara itu ya. Iya. Jadi aku pikir ya kan udah jelas sih Pap, di agama juga nggak boleh. Itu kan dasar kitanya aja, ngapain Mam minum-minum. Iya, udah gitu kebayang dong Mam kalau korbannya itu keluarga kita sendiri Mam. Nah itu. Makanya aku bilang kan. Orang-orang kayak gini nih mikirin gak sih? Udah gitu Pap, dia nggak ada rasa bersalah dong. Mukanya ya? Iya, datar aja. Flat ya, flat. Kayak, ya mungkin masih epleng gak sih? Kayaknya masih high dah tuh Iya, orang. masih pengaruh narkoba Masih gitu. Narkoba gitu. Ini menurut aku yang namanya orang menggunakan zat narkoba gitu, terus miras, terus dia ke tempat hiburan, itu pasti ada tekanan hidup kan, ada stres kan yang mau dia alihkan kan. Pasti. Menurut kamu Mam, yang halal-halal bagaimana tuh untuk mengalihkan jenuhnya dalam kehidupan sehari-hari biar nggak lari ke sono gitu, ke tempat-tempat hiburan gitu? Pertama, stres itu timbul karena kufur, kurang bersyukur. Coba kalau bersyukur, semua itu terlihat indah dan biasa aja, jalanin aja gitu. Nah, ketika kita kurang bersyukur ini, timbul kan tuh rasa pengen ini, pengen itu, timbullah stres nih tadi. Nah, yang nggak ada lain Pak caranya selain mendekatkan diri sama Allah. Ingat Allah, zikrullah, zikir, udah gitu aja. Nggak usah munafik, kita nih manusia butuh Allah gitu. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Kita cari Allah gitu loh. Kalau kita berzikir, insya Allah sih hal-hal yang haram-haram begitu mah lewat Pak. Lewat ya? Iya. Berarti pertama adalah ibadah ya. Ibadahnya. Terus kedua, pengalihannya setelah ibadah apa Mam? Ada kegiatan lainnya? Kegiatan yang positif lah. Pasti mending lo olahraga soalnya keringetan. Bener sih, olahraga ya. Iya. Olahraga. Mengisi kekosongan daripada bosen. Bikin konten bikin gitu ya. Konten ya. Ngapain ngedit gitu? Ngapain ke yang lain lah yang bermanfaat gitu, daripada harus begitu gitu kan ngeluarin duit juga Pak. Ini kan bocah mahasiswa ya, seharusnya ikut aja kegiatan mahasiswa UKM gitu ya, unit kegiatan mahasiswa dia BM apa ya, gitu. Dialihkan ya. Ini emang dasar pribadinya bader sih Pak, cuma emang dia nggak mau, dia lebih milih untuk ke lubang nestapa itu. Itu balik lagi sih ke orangnya. Makanya aku bilang ini anak-anak muda lagi ya kan, yang seperti ini jarang terjadi gitu kalau dewasa muda gitu. Ini maksudnya dewasa muda atau muda sih? Dewasa muda ya maksudnya. 20-an kan? 23 orang. 23 anak tua. Maba lagi ya kan. Dia maba loh masuknya. 23 tuh maba. Enggak, dia harusnya enggak, cuman kayak dia baru masuk kuliah. Kuliahnya psikologi lagi apa Demi dia apa? Iya, jurusannya psikologi kata para netizen ini. Apa dia mengambil berobat jalan, ngambil jurusan psikologi untuk berobat jalan. Ingat banget dulu kita waktu kuliah baru masuk, kita kebetulan sama nih ya jurusan psikologi, itu selalu dosen-dosen pada bilang mau berobat jalan ya. Ternyata terbukti gak sih? Iya ya. Aduh, aku kan kayak berpikir
sudut pandang keluarga korban loh, Mam. Nah itu kasihan Sedih banget kan? Pap, anaknya bikin status kan. Anaknya sampai bikin story yang benar-benar menyayat hati banget gitu. Ya ampun. Ya memang takdir nggak bisa diubah Iya, gitu. nggak bisa diubah. Cuma bisa nggak kalau nggak begitu gitu loh Pap. Kalau kita mau nyelakain orang, minimal kita sendirilah yang kena imbasnya. Iya. Jangan orang lain dulu lah. Mau lu nabrak tembok, nabrak tiang di jalan, lo bodoh. Ini sama halnya kalau orang udah safety drive, orang udah mengendarai mobil atau motor dengan aman mungkin, tapi pihak eksternal atau pihak luar, orang lain malah yang menyalahkan kita. Nah itu. Ini loh, maksud aku, cobalah gitu dialihkan. Kalau emang punya masalah, jangan ke tempat-tempat hiburan. Boleh Pap, ke tempat hiburan. Boleh ya, namanya dia kan jenuh, dia mau ke hiburan. Tapi kalau merasa diri kita nih mabok, kantuk, jangan berkendara. Taruh aja mobil situ, pesen Grab gitu. pesen Grab, Ya ampun. nginep di hotel Masa apa? bisa ke tempat dugem ngeluarin duit banyak, wah ya mesen Grab aja nggak sanggup kan nggak mungkin. Iya, ya. Ngapain sok kuat bawa mobil gitu loh. benar. Gak usah mikirin orang dulu deh, pikirin diri sendiri dulu. Kalau gua bawa mobil, gua keadaan gak stabil gini, nabrak, mati, gimana? Emang udah siap mati dalam keadaan hina gitu kan? Dalam keadaan iya. Ya itu, maksudnya nggak usah mikirin orang dulu, nyelakain orang, jauh lah pikiran ke sono. Diri sendiri dulu deh. Kalau celeng, nyetir, mabok gitu kan, epleng Pak, nggak bakal bener. Kalau dia nabrak tong sampah gitu, bodo amat. Ini kalau sampai nabrak orang begitu. Jadi ingat berapa tahun yang lalu ya tentang di Tugu Tani ya, Nah, sama itu ya sama. perkaranya ya. Itu Dia pulang juga. dari tempat hiburan, dia mabok, dia nabrak anak muda waktu itu kalau nggak salah, anak bocah di Tugu Tani itu sama kayak begini, kayak ya ampun. Ngapa keulang lagi gitu kan, udah ada ya pengalaman gitu. Mbok ya yang jelek-jelek gak usah diikutin gitu. Namanya setiap manusia pasti punya cobaan, punya beban hidup, punya Iya. tingkat stres gitu. Ya namanya hidup. Iya, Kalau namanya mau hidup. tenang ya mati. Ya, Mati juga belum tentu tenang, Makanya, mikirin amal. minimal alihin lah masalah hidupnya itu, jangan sampai nyelakain orang Ya gitu. Jangan sampai pelariannya itu malah makan korban orang lain gitu. Aku tuh kayak mikir gimana caranya nanti anak kita suatu saat, pastikan dia kan remaja, dewasa gitu. Gimana caranya tuh menghindari hal-hal ini gitu. Sebagai orang tua aku kayak merasa, kemana orang tua lu? Kok lu bisa sih? Dia ngekos gak sih? Kayaknya ngekos deh. Iya, ke pendatang gak sih katanya? Kemana orang tua lu? Jadi kan kita menyalahkan, walaupun dia udah dewasa, lepas dari tanggung jawab orang tuanya, tapi kan seorang wanita itu lepas dari tanggung jawab orang tuanya setelah dia menikah. Kalau emang belum menikah mah masih. Tapi banyak juga Pap namanya di luar kota gitu yang nggak kekontrol. Dia bohong bisa aja. Iya sih. Ke orang tuanya, nih orang tuanya udah sebagaimanapun ngejaganya, dianya emang liar aja gitu, bingung kan jadinya. Saran aku sih untuk orang tua yang sekarang anak masih kecil atau anaknya udah dewasa, tetap ada pola asuh patriarki dah. Nggak apa-apa otoriter patriarki, nggak apa-apa. Tapi batasannya untuk keamanan. Jangan sampai terlalu lepas. Iya. Lebih baik patriarki daripada colongan kayak gini. Masalahnya yang rugiin orang. Nah, iya. Kalau sampai jatuh korban gini, lebih baik pola asuhnya patriarki, otoriter segala macem itu udah lakuin aja udah. Ya minimal sih sebenarnya kita tuh punya bonding sih Pap sama anak dari kecil. Nggak bisa kalau ujuk-ujuk sekarang kita kasar, galak sama mereka Iya gitu. sih. Telat Akhirnya, dari kecil. bisa Semua dari itu kecil. dari kecil. Minimal kasih paham. Anak Iya, itu cuma kasih minta paham. kasih paham doang. Jelasin lu salah, lu bener, mana yang baik, mana yang enggak gitu Itu aja. aja. Harus benar-benar kasih paham. Jangan sampai lepas komunikasi lah ke anak. Iya. Komunikasi itu penting. Itu doang sih. Biar bisa hidup sesuai dengan norma-norma yang ada. Minimal lu jadi orang bener lah gitu. Nggak sukses nggak apa-apa. Yang penting lu bener, hidup lu udah kelar. Jangan nyusahin orang, udah gitu aja. Gimana menurut kalian teman-teman? Komen ya.